Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani. Saya ucapkan selamat sore juga kepada teman-teman subscriber di mana saja Anda berada. Masih di channel berbagi sharing seputar tanaman kopinya tentunya ya, kopi jalan santuy. Jadi pada kesempatan sore kali ini saya akan berbagi tentang part 2 ya. Kemarin terlalu panjang untuk video, jadi kita lanjutkan part 2 nih untuk penjelasan mengenai pemilihan klon unggulan apa saja yang perlu kita sebarkan. Seperti itu ya Sobat Tani. Dan terima kasih kepada yang selalu stay tune, yang selalu tidak bosan-bosannya tentunya belajar, menimba ilmu tentunya. Saya ucapkan terima kasih. Demi kebaikan kita bersama ya, demi kemajuan kita bersama, maka kita harus pelajari dengan teliti step by stepnya ya dalam bertani kopi ini, karena hasil tani kopi ini setahun sekali ya Sobat Tani. Nah Sobat Tani, saya akan langsung menjelaskan bagaimana atau klon unggulan apa saja yang harus kita perbanyak nih. Andaikan di Sobat Tani, jadi yang terutama klon yang cocok dulu ya, yang kita pilih di ketinggiannya masing-masing. Andaikan kita sudah punya 10 klon atau 5 klon, entah itu Bagio, daun lebar, Mega Tanjung atau Besemah ya, kita teliti ya, kita lihat kondisinya. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari dompolannya dulu. Dompolan ini tembus berapa dompol? Ini klon daun lebar ya Sobat Tani. Klon daun lebar ini rata-rata 50 dompol, kita pukul ratakan, sebetulnya lebih ya. Sebetulnya untuk daun lebar ini bisa tembus di 66 ya, sudah kita hitung di video konten yang lalu. Nah, akan tetapi kita pukul ratakan saja menjadi 50. Jadi alhasil kita hanya membutuhkan 3 ranting saja, hanya 3 ranting sudah tembus 1 kg ya. Bagi yang satu rantingnya ini 14. Nah, berhubung ini untuk penyimpanannya telat kemarin, jadi ini tidak tembus 14 dompol ya. Sangat disayangkan karena telat, dan karena kebetulan saya mengambil kebunnya ini telat kemarin, sekitar di bulan 1, jadi untuk bahan belum memadai ya, belum maksimal. Seharusnya penyimpanan bahan di bulan 10, ini penyimpanan bahannya di bulan 1. Jadi ini kebun masih dalam tahap pemulihan ya. Kebetulan saya sepil ya kemarin, yang menginginkan atau ada salah satu subscriber meminta review kebun sendiri ya. Ini saya sedang berada di kebun kita sendiri nih. Kebetulan kebun ini yang pada beberapa bulan yang lalu bongkor, terbengkalai, sekarang kondisinya dalam keadaan pemulihan ya Sobat Tani. Nah, langsung kita lanjut lagi ya Sobat Tani untuk pemilihan klonnya. Yang pertama, dompolannya besar, 1 dompol tembus 50 paling tidak. Dan yang keduanya kulitnya tipis, kita rekomendasikan ya, ini daun lebar klonnya kulitnya tipis. Yang berada di klon Tugusari pun tipis, Mega Tanjung tipis. Jadi jangan salah pilih ya, walaupun bijinya gede, kalau kulit tebal itu kita kalah di timbangannya nanti kalau udah biji kopi keringnya ya. Jadi pilihlah yang kulit tipis, selain dompolannya ini besar ya. Selain dompolannya per dompol bisa tembus di angka 50, jadi pilihlah juga yang kulitnya tipis.
Nah, masalah jarak dari dompol ke dompol nggak jadi masalah ya, walaupun agak renggang seperti ini, tidak rapat seperti klon Tugusari, kita menang di dompolan ini. Jadi kelihatannya kita simpan bahan sedikit ya kalau yang dompolannya gede. Jadi kita tuh kelihatannya simpan bahan kok sedikit ya, tapi kok bisa dapat hasil banyak. Nah, jadi kemenangannya penyimpanan bahannya tepat di bulan 10. Nah, maka panjang ya bahan dompolannya itu tembus 14 bahkan lebih. Karena nyimpannya di bulan 10 bisa tembus 16 biasanya ya, yang sudah kita bandingkan atau kita riset biasanya tembus 16 kalau dari bulan 10. Akan tetapi kita ambil atau kita pukul ratakan saja menjadi 14 dompol kali 3 ranting, hasilnya 42 dompol. 42 dompol dikali 50 hasilnya 2100 gelondong ini ya Sobat Tani. Sedangkan 1 kilo hanya membutuhkan 2000 gelondong, dikalikan 2 biji per gelondong ini 4000 green beet. Nah, hasilnya 1 kilogram ya, uji bandingnya seperti itu. Dan risetnya seperti itu hasilnya ya Sobat Tani. Jadi kita itu kalau mempunyai sambungan klon yang dompolannya gede, kulitnya tipis, itulah yang harus kita perbanyak. Dan cocok pula ya di suhu MDPL Sobat Tani, itulah yang kita kembangkan, yang kita perbanyak lagi. Tentunya banyak ya klon-klon unggulan yang lainnya. Silahkan dicari saja, diteliti masing-masing. Atau yang berada di Kepulauan Jawa yang mempunyai klon hikmah atau keriting, teliti ya kulitnya apa tipis, apa tebal, dan dompolannya besar atau kecil. Nah, karena klon hikmah kalau dibawa ke Lampung Barat di ketinggian 1000 itu kurang cocok. Entah kalau yang di MDPL rendah ya atau cuaca hangat, kita belum adakan uji banding seperti itu. Adapun yang di Kepulauan Jawa klon hikmah tembus 20 ya atau 22. Ternyata dibawa ke Lampung Barat nih, di Lampung Barat dingin 1100. Itu menjadi pendek ya dompolannya seperti itu. Maka dari itu silahkan untuk Sobat Tani, carilah klon yang cocok di daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu ya, itu yang harus diperbanyak. Dan kepada Sobat Tani yang meminta di sepil untuk klon daun lebarnya, ini belum tua ya, mohon maaf ya, belum kita riset sama-sama, nanti akan kita uji bandingkan sama-sama, kita publikasikan kalau sudah tua ya. Seperti itu. Karena untuk Sobat Tani perlu pembuktian ya, perlu pembuktian bahwa di dompolan besar kita tidak perlu banyak ranting, yang penting dompolan ini jadi ya, tidak pecah. Tidak pecah gogos. Sudah kita bahas apa itu pecah gogos di video yang kemarin. Syaratnya tidak pecah ini, bulat. Oh ya, yang ini pun bulat nih. Syaratnya bulat, jadi hanya membutuhkan 3 ranting udah 1 kilogram. Dan penyimpanannya tepat ya di bulan 10 agar panjang bahannya. 1 ranting tembus 14 dompol paling tidak, dan dompolannya bulat seperti ini baru masuk 1 kilogram. Jangan kalau pecah dompol kita hitung ya, kita masukkan 3 ranting 1 kilo, jangan. Itu namanya sadis. Oke, seperti itu ya Sobat Tani. Dan perlu kita ingatkan kembali, jadi sebagus apapun pupuk yang kita pakai ya Sobat Tani, kalau tidak disertai penyimpanan bahan yang tepat, maka tetap saja ya untuk yang namanya buah itu kurang lebat. Karena lebatnya kopi itu disertai dengan cara penyimpanan bahan yang tepat.
perlu digarisbawahi ya sobat tani. Nah, karena ada salah satu subscriber yang berkomentar, sing penting menang duit ya, tentu bagus kopi kita. Jadi tidak tentu ya sobat tani, walaupun kita banyak duit, banyak modal, akan tetapi cara penyimpanan kita tidak pas, sama saja. Walaupun dipupuk sebagus apapun, nanti akan bagus daunnya saja. Seperti itu ya sobat tani. Oke, jadi sebetulnya mudah ya cara merawat pohon kopi itu. Mari kita belajar bersama pelan-pelan. Jangan diambil semua sekaligus untuk belajarnya. Kita pelajari step by stepnya dulu. Sudah paham, perlahan-lahan kita naik lagi tentang pembelajarannya. Kalau diambil semua langsung sekaligus hari ini, nanti kita ngeblank ya. Oke. Nanti kita ngeblank cara memahaminya, bukannya paham malah kita pusing. Seperti itu ya sobat tani. Oke sobat tani, kita tidak lupa juga kita kasih video nih klon Togosari. Lumayan masih bagus nih, karena di ketinggian 800 masih bagus tuh perkembangannya. Dan sudah dilakukan wiwilan ini kemarin. Rumputnya masih serut ya, karena kita fokus ke wiwilan dulu. Rumput nomor 2. Kalau kita selesai wiwilan, barulah kita melakukan penyemprotan gulma. Nah ini ya, masih serut tuh kebunnya. Dan botak juga belum dilakukan penyulaman rata ini. Baru kita lakukan penyulaman ya sobat tani. Penyulaman menggunakan kopi Liberica tuh. Oke. Dan ini namanya klon Tugu Super ya. Kita tidak rekomendasikan klon Tugu Super ini karena dompolannya kecil ya. Dompolannya kecil dan bijinya juga kecil. Dan sangat disukai dengan lowo. Lowo, musang, lowo itu kelelawar ya. Maka tidak saya kembangkan ya untuk jenis klon ini. Tuh. Untuk di buah kelihatannya lebat sekali. Ini untuk di buah kelihatan wah ya. Kalau kata orang Jawa, wah kuembelerek. Begitu. Sangat lebat ya sobat tani. Akan tetapi ini sangat sulit memenuhi ginjar. Itu tadi kelemahannya. Dompolan kecil. Ini paling gede juga hanya bisa tembus 40. Jadi kelihatan wah lebat, tapi hasilnya sedikit. Tidak seperti yang dompolannya besar-besar ya. Seperti Mega Tanjung, Begio, Daun Lebar, dan Besema. Atau kalau di Jawa seperti klon ini ya, klon Hikmah, Keriting, itu besar-besar dompolannya. Maka ya, kembangkanlah ya klon-klon yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kulit tipis, dompolan besar. Seperti itu ya sobat tani. Dan yang cocok pula tentunya di daerah sobat tani, cocok dengan suhunya. Kalau daun lebar cocok tuh di suhu dingin, suhu 1000 ke atas. Mega Tanjung pun cocok. Dan kemarin kita diberikan kabar juga dari teman kita yang berada di pesisir barat. Krui dekat pantai ternyata cocok untuk Mega Tanjung ya, silahkan. Yang MDPL 200-300 cocok juga. Dan mohon maaf untuk sobat tani, saya pribadi belum bisa men-COD-kan bibit. Kan tetapi jangan khawatir, untuk para subscriber, para penonton setia channel Kopi Jalan Santuy, nanti akan kita usahakan ya COD bibit yang unggul.
baik Antres maupun jenis kopi ini nih Liberica banyak yang minta COD, akan tetapi untuk sekarang ini belum bisa memenuhin ya, seperti itu. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya tutup dan akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.